Baik, Shalom. Di sini saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungi firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Sekali lagi, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Mungkin pada renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur ini, saya mengangkat 3 poin penting. Yang pertama adalah jangan takut. Mengapa saya mengambil poin jangan takut? Di sini saja berbunyi, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Mungkin setiap manusia itu takut sekali menjalani hidupnya. Setiap manusia itu memiliki banyak kekhawatiran dalam hidupnya. Sedangkan di dalam firman Tuhan itu ada 365 kata yang bisa kita cari adalah berkata jangan takut. Berarti di setiap harinya Tuhan itu selalu mengajarkan kita untuk satu hari itu Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita jika kita datang kepadanya, meminta, bersyukur kepadanya, bersujud kepadanya, benar-benar meminta apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah tutup mata untuk kita. Tuhan tidak pernah ingin melihat kita sebagai orang anomali yang mungkin yang dia pisahkan ataupun orang yang dia tidak kenal. Tuhan selalu mengenal setiap pribadi yang datang kepadanya. Tuhan mengenal anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan entah kamu dari agama mana, suku mana, bangsa mana. Tapi kalau kamu percaya dan menyebut nama Tuhan, Tuhan akan datang kepadamu dan akan membuatmu tidak takut. Yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah percaya. Hal yang paling sangat sulit dilakukan manusia adalah percaya. Ketika kita dibesarkan di keluarga yang mungkin membuat kita itu banyak kekecewaan di dalamnya, membuat kita memandang dunia pun kita sudah tidak percaya. Kita sudah dibesarkan oleh orang-orang yang membuat kita tuh semakin hancur, bukan semakin itu. Mungkin rasa kepercayaan dalam diri kita tuh semakin berkurang. Tapi Tuhan membuat kita percaya, membuat kita yakin, meyakinkan kita untuk kita tidak salah mempercayai orang. Mungkin kita salah mempercayai pasangan kita, mungkin kita salah mempercayai mama atau papa kita salah mempercayai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saya akan bersaksi sedikit di sini. Saya mungkin salah percaya kepada teman saya, teman yang saya anggap mungkin dia bisa menjadi rumah saya, teman yang saya rasa saya sangat membutuhkan kamu, tapi dia benar-benar mengajarkan saya untuk kayak kita percaya kepada manusia itu sama dengan hal bodoh. Dan itu membuat saya sadar ketika saya dikecewakan oleh dia, saya akan melihat dia itu bukan melainkan tempat curhat yang abadi, tapi saya melihat Tuhan sebagai tempat curhat yang abadi saya, yang dia tidak akan pernah ceritakan apa yang saya rasakan, apa yang menjadi aib ataupun dosa saya kepada orang lain. Yang pertama jangan takut, yang kedua percaya, yang ketiga percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Mungkin hal ini hal yang kayak semua orang pun akan ngomong. Kalau misalnya kalau kita lagi sedih, kita lagi kehilangan sesuatu, orang kan ngomong kepada kita kayak gak apa-apa, aku di sini. Tapi tidak pernah ada action yang pernah kita dapatkan untuk orang ini benar-benar ada untuk kita. Tapi yang harus kita tahu adalah Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Poin ketiga ini, Tuhan itu tidak pernah ninggalin kita. Tuhan tahu setiap air mata, setiap takut, setiap apa yang kita alami. Yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia, minta, mohon kepada Dia, bersujud kepada Dia, katakan, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku mau Engkau ada, Tuhan aku butuh Engkau. Maka Tuhan akan datang, maka Tuhan akan menyertai kita. Mungkin yang saya alami saat ini, saya pribadi mengalami masalah yang begitu menyakiti saya kehilangan diri saya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah ninggalin saya. Tuhan selalu menuntun saya di setiap langkah saya, di setiap air mata saya. Mungkin kesimpulan dari ini adalah Tuhan itu selalu ada untuk kita, asalkan kita mau dan tidak sombong untuk tetap mengandalkan Dia. Kita mau mengandalkan Dia. Sekian dari khotbah saya. Semoga kiranya khotbah saya bisa memotivasi kita semua.